please maafkan gue, sorry banget. Dia ingin minta maaf di sini. Dia sangat menyesal dan sampai sekarang dia masih teringat-ingat sebagai bentuk penyesalan. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kalian baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di reading kali ini aku akan membahas mengenai orang yang udah pergi dari hidup kalian. Entah ini pacar kamu, atau mungkin gebetan kamu yang tiba-tiba hilang, atau mungkin orang yang udah deket banget sama kamu, tiba-tiba dia ghosting, hilang, gak ada kabarnya entah kemana. Nah, aku akan mencoba mengambil energi mereka. Aku akan melihat isi hati terdalam mereka, apa sih yang pingin dia katakan ke kamu yang selama ini belum tersampaikan. Mungkin karena kamu dan dia udah gak ada komunikasi, udah gak kontak, bahkan mungkin udah saling blokir di sosial media. Nah, aku akan melihat kejujuran dia yang terdalam, apa yang ingin dia sampaikan banget ke kamu walaupun gak ada kontak antara kamu dan dia. Oke, aku di sini akan bagi jadi ya 3 file boleh lah. Oke, ini untuk file pertama. Sorry. File ketiga, file pertama, file kedua. Wah, gambarnya cantik-cantik. File ketiga. Oke. Kamu pilih satu aja. Kira-kira mana yang paling memanggil kamu? Pilih pakai intuisi kamu. Kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa langsung melihat di menit keberapa aku membahas file yang kamu pilih. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, Queen of Pentacles. Kita akan lihat bareng-bareng apa yang ingin dia katakan ke kamu selama ini. Sesuatu yang udah dia pendam lama tapi nggak berani dia katakan karena belum ada kesempatan. Aku punya Queen of Pentacles, Knight of Cups, The Death, The World, Four of Wands, The Star. Oke, di sini yang bisa aku lihat langsung ya, dia ini sekarang pingin supaya kamu bisa melupakan dia. Dalam artian gini, kamu dan dia punya banyak kenangan manis ketika kalian bersama dulu. Ada banyak hal-hal menyenangkan yang pernah kalian lalui bersama, manis dan pahitnya. Dan sekarang setelah kalian berpisah, setelah kalian punya jalan hidup sendiri-sendiri, setelah kalian terpisah, entah kalian berpisah baik-baik atau dia pergi gitu aja ninggalin kamu tanpa pesan, di sini dia berharap bahwa kamu sekarang bisa melupakan dia. Dia berharap kamu sudah bisa terbebas dari hal-hal yang masih melekat di ingatan kamu, mengenai kenangan-kenangan manis kalian, mengenai hal-hal menyenangkan yang pernah kalian lakukan berdua, kayak gitu. Dia berharap sekarang kamu bisa melihat ke depan, nggak menatap lagi dia, nggak nungguin dia, nggak terobsesi lagi dengan dia, kayak gitu. Di sini aku bisa mengerti kenapa kamu begitu terikat dengan dia, begitu merindukan dia walaupun dia udah pergi, masih belum bisa move on dari dia karena dia tipe yang memperjuangkan, dia tipe yang bisa menunjukkan perasaannya, bisa menjadi orang yang membuat kamu nyaman, membuat kamu damai, jadi teman curhat yang menyenangkan. Pokoknya kamu merasa dia inilah orang yang tepat untuk aku, kayak gitu. Bahkan saking dia ini menjadi sosok yang luar biasa, kamu dulu atau bahkan dia pernah sampai berpikir, oh dialah jodoh aku, oh dialah orang yang nanti akan aku nikahi, kayak gitu. Di hubungan kalian ini, aku lihat sangat mungkin kalian hubungannya udah sangat kuat, udah
bener-bener solid, udah saling mengerti. Tapi karena satu dan lain hal, ya kalian berpisah kayak gitu. Dan yang mana dia mengerti banget bahwa dari keseriusan kamu dan dia, dari banyaknya kenangan yang manis itu, dia sekarang berusaha move on, berusaha untuk membawa kamu sebagai sebuah kenangan, bukan sebagai sesuatu yang untuk diingat-ingat lagi sehingga bisa membuat dia berhenti di masa lalu, nggak bergerak untuk sekarang dan masa depan kayak gitu. Dan dia pun berharap yang sama, kamu bisa move on, kamu bisa memulai sesuatu yang baru. Karena di sini ada the date yang menandakan bahwa dia berharap kamu yuk mulai sesuatu yang baru, meskipun udah pisah, jalan kita beda, tapi dia berharap kamu bisa bahagia. Kamu bisa bahagia dengan pilihan-pilihan kamu bisa bahagia untuk melanjutkan lagi hidup walaupun tanpa dia. Kayak gitu. Di sini dia berharap kamu bisa bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik, memiliki kehidupan yang lebih baik. Suatu saat nanti kamu bertemu dengan orang yang lebih baik, yang lebih cocok kayak gitulah. Walaupun mungkin bukan dia kayak gitu. Dan di sini ada the star yang menandakan bahwa jangan berputus harapan. Dia mengerti bahwa selesainya hubungan kamu dan dia, walaupun kalian udah bener-bener menjauh, nggak ada komunikasi, dia sangat berharap kamu nggak berhenti berharap. Kamu tetap punya harapan bahwa kedepannya nanti kamu akan punya masa depan yang cerah walaupun tanpa dia yang hadir di hidup kamu seperti dulu kayak gitu. Dia sangat-sangat berharap kamu bisa menemukan lagi bintang yang bisa mencerahkan hari kamu, yang bisa menunjukkan jalan kamu ke depannya nanti kayak gimana, yang menjadi penerang di hidup kamu kayak gitu. Dia berharap kamu suatu saat akan menemukan dia, orang ini. Mungkin bukan dia, orang lain, tapi dia berharap kamu tetap memiliki harapan bahwa orang ini ada walaupun bukan dia. Dan dia ini yang sudah nggak bersama kamu ini tahu bahwa kamu tuh punya potensi yang besar. Kalau misalnya kamu di sini perempuan, dia mengerti banget keinginan kamu untuk nanti suatu saat kamu ingin menikah, suatu saat nanti kamu ingin menjadi ibu, kamu suatu saat nanti ingin bisa menjadi seorang perempuan yang mengeluarkan segala sisi femininnya, yang mengeluarkan segala skill dan kebaikan hatinya untuk merawat seorang anak kayak gitu. Menjadi perempuan yang benar-benar mengeluarkan sisi kebaikan hatinya, kesabarannya, potensi dia untuk selalu membuka mata, menambah wawasan, bagaimana keinginan kamu juga untuk berkarir dan sebagainya, yang gak berhenti dengan hobi-hobinya setelah menikah kayak gitu. Dia sangat mengerti dan dia yakin bahwa kamu nanti akan bahagia. Kamu akan bahagia. Dia percaya bahwa kamu punya potensi, karena di sini ada the world yang menandakan bahwa aku yakin kamu akan berbahagia walaupun gak bersama aku kayak gitu. Dan di sini sepertinya kalau dari penerawangan aku, sepertinya yang memilih paling pertama ini yang dulu berpisahnya cukup menyesakkan dada. Karena sangat mungkin ketika berpisah dulu kamu dan dia masih saling sayang, masih saling cinta. Tapi entahlah, ada beberapa hal yang memang membuat kalian memang belum bisa bersatu. Entah belum bisa bersatu untuk seterusnya atau belum bisa bersatu untuk saat ini. Tapi dia di sini sangat yakin bahwa kamu kedepannya akan menjadi orang yang berbahagia dengan hidup kamu. Karena dia tahu bahwa kamu tuh baik, kamu itu luar biasa, kamu itu sesuatu yang nggak setiap hari bisa dia temukan di hidupnya kayak gitu loh. Kamu itu sesuatu yang spesial bagi dia, kamu itu akan selalu ada di hatinya kayak gitu. Tapi kamu kan gak bisa hidup di masa lalu, kamu kan gak bisa hidup untuk terus-terusan ingat dia, bahkan mungkin terobsesi ke dia. Maka dia sangat berharap, tolong, aku pernah di masa lalu kamu, tapi sekarang kamu move on aja. Karena aku tahu dengan move onnya kamu dari aku, kamu akan berbahagia, kamu akan menemukan lagi orang yang lebih cocok, lebih klop di hati kamu, yang bisa membawa kamu ke impian-impian kamu dan membawa kamu ke kebahagiaan. Jangan berhenti berharap. Kayak gitu sih harapan dia ke kamu. Dan aku mau lihat juga di sini harapan dia yang lain ke kamu. Aku akan ambil ya 2 kartu. I love you tuh kan. Ini konfirmasi dia tuh masih sayang sama kamu. Aku tidak tahu ya, di sini tidak ada gambaran mengapa kalian dulu putus. Tapi sangat mungkin di sini putusnya karena sangat-sangat terpaksa, karena suatu hal yang nggak bisa kalian elakkan. Mungkin terganjal restu orang tua, mungkin karena perbedaan entah agama, atau mungkin status sosial, atau mungkin kebudayaan. Sesuatu yang benar-benar membuat kamu nggak bisa
melanjutkan hubungan ini lagi dengan sangat terpaksa. Karena di hati dia masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu, masih akan menyimpan kamu di lubuk hati terdalamnya sebagai orang spesial yang pernah hadir untuk mengisi hari-harinya. Dan sampai seterusnya nanti dia akan mengingat kamu, tapi dia akan move on dari kamu. Beda ya antara nggak move on itu dia masih mengingat kamu, masih mencintai kamu, tapi dia meneruskan hidup dengan terus membanding-bandingkan kamu dengan orang baru di hidupnya dia, masih terus melekatkan hatinya di kamu. Tapi di sini dia lebih ke, aku mencintai kamu, tapi ya sudah, kita sudah berpisah, aku akan menyimpan kamu di lubuk hatiku terdalam sebagai sebuah kenangan yang sangat indah, yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi dia ingin bilang di sini kalau dia mencintai kamu. Entah mungkin di sini dia ini adalah mantan kamu, atau mungkin masih statusnya gebetan, atau mungkin orang yang kamu jatuh cintain diam-diam yang dia nggak tahu kalau kamu tuh suka. Setelah kalian pisah, ternyata kamu sekarang baru tahu kalau dia ternyata juga mencintai kamu, yang mungkin juga dia nggak pernah bilang ke kamu kayak gitu. Dan selanjutnya, practice compassion. Lihatlah segala sesuatu dari perspektif yang lebih segar, yang lebih berbeda. Dan ya, di sini sama sih kartunya seperti dua kartu ini, The Death dan The Star ya. Dia berharap bahwa kamu bisa menemukan hal-hal baru yang bisa membuat kamu semakin bertumbuh. Di sininya menemukan orang yang bisa mendukung kamu mencapai apa yang kamu mau, sesuatu yang sangat kamu damba-dambakan. Ke pernikahan juga bisa, dan dia berharap kamu itu punya potensi untuk berbahagia kayak gitu. Jadi kamu emang di sini diminta, dia sangat berharap kamu bisa melepaskan diri dari dia. Nggak apa-apa kamu menyimpan dia sebagai orang yang pernah membahagiakan hidup kamu di lubuk hati terdalam, tapi ya udah simpan rapat-rapat. Ya udah, sekarang kamu meneruskan hidup untuk hari ini dan seterusnya. Entah nanti kamu dan dia akan bertemu lagi, berjodoh lagi, atau kamu akan dibersamakan dengan orang yang memang menjadi cinta sejatinya kamu kayak gitu. Di sini ada sinar matahari yang menandakan bahwa yuk, tetaplah berharap, tetaplah yakin bahwa orang itu ada, walaupun mungkin bukan dia kayak gitu. Jadi lihatlah hidup ini dari sudut pandang yang berbeda, bahwa ada banyak hal membahagiakan di luar sana selain dia. Jadi kalau misalnya kamu sampai sekarang masih terobsesi, masih terus berharap dia kembali, coba itu pelan-pelan dilepas, karena kadang yang kamu inginkan itu bukan yang kamu butuhkan. Kadang semesta nanti akan mendatangkan orang yang memang kamu butuhkan, yang memang lebih sesuai dengan vibrasinya kamu. Kalaupun bukan dia, orang ini akan datang untuk membuat kamu bertumbuh lebih baik lagi kayak gitu. Oke, itu sih yang bisa aku lihat dari apa yang sebenar-benarnya ingin dia sampaikan ke kamu. Kayak gitu teman-teman. Oke, untuk kamu yang memilih file pertama, kalau kalian merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, Six of Cups. Kita akan melihat bareng-bareng ya, apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan ke kamu yang selama ini masih dia simpan di hatinya, karena mungkin kamu dan dia udah gak pernah komunikasi dan sebagainya. Aku punya Six of Cups, The Chariot, Knight of Swords, Ace of Cups, Ten of Swords, dan Four of Pentacles. Oke. Di sini yang bisa aku lihat dari apa yang ingin dia katakan ke kamu adalah, pertama, sampai detik ini, entah kamu dulu putusnya atau kamu berpisah dengan dia tiba-tiba pergi dari kamu dengan cara yang baik-baik atau cukup menyakitkan, tapi kamu masih menjadi orang yang membuat dia selalu mengingat kamu. Kamu sampai sekarang ada di ingatan terdalam dia. Ada banyak kenangan manis dan nostalgia yang dia masih ingat ketika dia bersama kamu. Ada banyak kenangan-kenangan yang masih hadir di hidup dia sekarang. Jadi mungkin kalau dia katakanlah nggak sengaja scroll Instagram terus ngelihat postingan kamu atau Instastory kamu atau TikTok apapun lah yang tiba-tiba itu mengingatkan dia ke kamu, dia langsung ingat, oh aku dulu pernah katakanlah nonton di bioskop ini sama dia, kalau dia tiba-tiba ke bioskop itu, atau kalau tiba-tiba dia ke restoran mana yang kamu dan dia pernah ke sana, dia langsung ingat, oh dulu aku dan kamu pernah ke sana, menu kesukaan kamu tuh ini, dia inget kayak gitu.
Ada banyak kenangan manis yang membuat dia, aku tuh belum bisa melupakan kamu kayak gitu sampai sekarang. Karena penyebabnya adalah kamu itu menjadi orang yang bisa membuat dia merasakan indahnya jatuh cinta, nikmatnya dicintai, bahagianya saling memberikan, saling bertumbuh, saling berkembang. Walaupun ada suatu masa ketika kalian tanpa sadar saling menyakiti, tapi kemudian kalian saling menyembuhkan kembali. Ketika yang satu lagi down, yang satu mengisi, yang satunya lagi tinggi, yang satunya mengingatkan, yuk jangan ketinggian, turun sedikit, kayak gitu. Ada banyak hal yang membuat dia merasa bersama kamulah dia bisa menemukan dirinya. Bersama kamulah dia kalau bisa mengatakan berterima kasih, dia akan berterima kasih ke kamu. Karena kenangan-kenangan manis itu yang membuat dia sampai sekarang tetap bersemangat dengan hidupnya kayak gitu. Meskipun udah selesai hubungannya nih, udah kamunya di mana, dianya di mana kayak gitu. Dia sangat berterima kasih kamu membantu dia di pertumbuhannya dia, membuat dia makin dewasa, makin mengerti hidup itu kayak gimana, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Mungkin sebelumnya dia nggak terlalu yakin apa sih jatuh cinta itu, apa sih anaknya mencintai, dicintai. Nah, bersama dengan kamu dia mengerti betapa bahagianya dicintai kayak gitu. Karena di sini ada Ace of Cup yang lebih kepada sebuah berkah yang luar biasa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, kebahagiaan, membuat dia lebih bisa merasakan, menggali divine femininnya kayak gitu. Dan divine feminine itu nggak selalu menjadi pasif yang nunggu aja, iya aja, nggak. Divine feminine itu justru bisa membuat dia merasakan sensasinya, rasa nuraninya dia, hatinya dia kayak gitu. Dan itulah yang membuat manusia menjadi makhluk spesial, karena dia punya hati, bisa merasakan, dan itu biasanya lebih ke rasa-rasa divine femininnya dia kayak gitu. Dan di sini dia juga ingin bilang bahwa dia, entah kamu setuju atau enggak, kamu merasakannya juga apa enggak, tapi dia ingin merasakan, aku dulu udah sangat berjuang buat kamu. Walaupun mungkin kamunya nggak sadar, walaupun mungkin kamunya melihat perjuangan dia ini apa sih yang kamu perjuangkan, tapi di sudut pandang dia memperjuangkan banyak buat kamu. Dia memperjuangkan banyak hal untuk bisa tetap stay sama kamu dulunya. Tapi kemudian ada satu hal yang membuat dia terpaksa, ya udah, aku terpaksa melepaskan kamu. Karena ada beberapa hal di sini yang membuat dia terluka, yang membuat dia bener-bener nggak bisa menemukan gimana caranya memperjuangkan hubungan ini lagi. Gimana caranya untuk membuat kamu dan dia ini tetap ada di satu jalan yang sama. Walaupun dia udah berusaha, di sini ada kartu The Chariot dan Knight of Swords yang menandakan dia berjuang habis-habisan buat kamu, memperjuangkan habis-habisan untuk hubungan ini. Walaupun mungkin kamunya nggak menyadari itu, walaupun nggak kelihatan mata, tapi dia sangat berjuang di sini untuk kamu, untuk dia, untuk hubungan ini. Tapi yang terjadi adalah entah apa, karena di sini kartunya tidak bercerita, tapi yang pasti dia sampai di titik udah putus asa. Udah, ya sudahlah, sepertinya aku sudah memperjuangkan banyak hal. Kalau memang endingnya kayak gini, kalau memang endingnya nggak bisa menemukan jalan untuk aku dan kamu bersama, ya sudah. Mungkin ini memang jalan dari Tuhan, mungkin memang jalan dari semesta, bahwa aku dan kamu memang gak bisa bersama. Walaupun udah diperjuangkan mati-matian antara kamu dan dia, selesai cerita kalian kayak gitu. Dan sangat mungkin di sini beberapa dari teman-teman selesainya hubungan ini sangat-sangat menyakitkan. Mungkin dia yang pergi karena dianya yang putus asa duluan, dianya yang udah nggak menemukan jalan, dia yang pesimis duluan, makanya dia yang udahlah, biar aku saja yang merasakan sakit hati ini, aku yang menyimpan segala derita dan laranya, ya udahlah, aku akan meninggalkan hubungan ini kayak gitu. Dan yang ingin dia sampaikan adalah, kalau misalnya kamu pun sekarang dalam kondisi patah dan terluka, dia berharap kamu bisa bangkit lagi. Yuk berjuang lagi buat hidup kamu sekarang, meskipun dulu kamu pernah patah karena aku, karena dia ini, perjuangkan lagi hidup kamu. Dia harap kayak gitu. Jangan terlalu menyimpan hal-hal yang berhubungan dengan aku. Itu yang dia sampaikan. Dan dia di sini ada sebuah permintaan maaf kepada kamu ya. Sesuatu yang entahlah, sesuatu yang sudah menyakiti kamu, apapun itu, dia ingin minta maaf di sini. Tolong maafkan aku yang pernah secara sadar atau nggak sadar pernah menyakiti kamu, yang pernah membuat kamu hancur berkeping-keping. Tolong maafkan saya kayak gitu. Dan dia berharap kamu bisa bangkit lagi, kamu bisa membuat sebuah keputusan yang akan berdampak di hidup kamu. Dia berharap kamu nanti
kedepannya bisa lari kenceng menuju impian kamu, menuju orang yang katakanlah lebih sevibrasi, yang lebih selaras dengan maunya kamu, kayak gitu. Dan dia berharap bersama orang ini kamu bisa berbahagia di sana. Dan dia berharap kamu juga berjuang untuk segera move on, mengejar lagi hidup kamu, mengejar lagi impian-impian kamu, mengejar lagi kisah cinta kamu yang baru, entah dengan dia lagi atau entah dengan orang yang baru, kayak gitu. Dan di sini dia berharap bahwa kamu bisa melepas dia, jangan menyimpan sesuatu juga. Dan kalau misalnya di sini memang ada yang harus kamu maafkan, dia berharap kamu memaafkan dia. Tolong maafkan saya, dia bilang gitu. Tolong jangan menyimpan dendam atau sebuah luka akibat saya. Jangan jadikan saya sebagai beban hidup kamu sekarang. Kayak gitu yang ingin dia sampaikan. Lepasin aja, tolong maafkan saya, tolong lepaskan semua kemarahan kamu terhadap saya, tolong jangan menyimpan dendam terhadap saya. Bukan untuk saya, tapi buat kamu, supaya langkah kamu ke depannya lebih ringan, kayak gitu, supaya jalan kamu ke depannya bisa lebih kencang lagi. Karena dendam, kemarahan, kecewa, patah hati yang kamu simpen rapat di dalam hati, yang kamu tahan gitu ya, kamu tahan lama-lama itu akan menjadi, katakanlah kamu nyimpen dendam, kecewa, marah itu seperti setumpuk kentang ya, kamu tahu kentang kan ya, kentang mentah yang kamu biarkan lama-lama busuk kan, lama-lama kamu mencium bau yang gak enak kan. Nah, ibaratnya itu seperti kentang yang udah busuk itu. Tolong kamu lepasin aja segala dendam, marah kamu ke dia, sesakit apapun yang kamu rasa mengenai hubungan ini, lepasin semua. Dan dia berharap dengan kamu melepas semua itu bukan buat kebaikan dia, tapi kebaikan kamu. Karena setelah dendam-dendam itu lepas, lari kamu akan kencang lagi. Setelah itu semesta akan memutar lagi roda kehidupan kamu. Kamu akan move on dari dia. Kamu akan bisa melihat peluang baru yang datang. Kamu bisa melihat bahwa orang baru yang datang ini bisa membawa kebahagiaan buat kamu. Setelah semua dendam itu lepas, kamu bisa melihat sesuatu yang lebih positif dari orang lain, dan orang lain bisa melihat, menangkap sesuatu yang positif dari diri kamu. Kayak gitu, itu yang dia harapkan dari kamu saat ini. Karena bagaimanapun sakitnya yang kalian rasa berdua, masih ada banyak kenangan yang dia rasakan mengenai kamu, dan dia sangat berterima kasih akan hadirnya kamu di hidupnya dia. Kayak gitu, makanya kamu lepasin semua dendam dan sakit hati itu supaya lari kamu bisa lebih kencang lagi ke depannya. Kayak gitu, terutama hal-hal yang berhubungan dengan cinta, membuka peluang lagi ke hati kamu, menerima orang yang baru, cinta yang baru, kayak gitu. Dan di sini harapan dia selanjutnya adalah, aku langsung dapat 2. Di sini sebuah aksi kecil yang bisa menunjukkan kebaikan hati. Jadi di sini mengenai kebaikan hati ya, yang bisa memberikan kebahagiaan, energi kebaikan ke diri kamu dan sekitar kamu. Jadi di sini dia minta memang bahwa kamu bisa berbaik hati ke diri kamu. Berbaik hatinya gimana? Yaitu tadi, coba kamu lepaskan segala marah kamu ke dia, dendam dia, sakit hati yang kamu rasa akibat perlakuan dia, atau dia yang tiba-tiba hilang dari hidup kamu gitu aja. Tolong dimaafkan. Karena dengan kamu memaafkan dia, itu adalah sebuah kebaikan hati yang kamu berikan ke diri kamu sendiri. Karena itu akan membawa energi yang positif ke kamu, supaya kamu bisa bahagia lagi nih ceritanya. Bisa memberikan kebahagiaan juga di sekitar kamu, sehingga lebih gampang buat kamu menerima cinta. Ketika semua dendam itu udah kelar, kamu lebih bisa menangkap vibrasi yang lebih positif, vibrasi cinta dari orang sekitar kamu, dari keluarga kamu, bahkan dari orang baru yang emang ingin mengenal kamu. Kayak gitu. Dan setelah itu, kembalilah pada apapun yang kamu cintai. Evaluasi lagi impian atau harapan kamu. Jadi di sini dia memang berharap kamu melepas ya. Kalau misalnya kondisi kamu sekarang masih mengingat-ingat dia, masih belum move on dari dia, masih menyimpan luka mengenai dia, dia berharap kamu bisa menemukan dunia kamu yang indah lagi. Walaupun kamunya harus sendiri, walaupun kamu tanpa dia, kayak gitu. Dia berharap kamu bisa segera keluar nih dari hutan yang gelap gulita ini. Kamu bisa menuju petualangan baru kamu lagi, yang lebih indah, yang lebih berwarna-warni. Dengan kamu begitu, akan ada banyak kebahagiaan yang menanti kamu di sana. Semesta akan memberkahi kamu. Tuhan akan memberikan jalannya buat kamu. Kalau kamu sudah melepas segala dendam, marah kamu segala ini terhadap dia. Kayak gitu yang ingin dia bilang ke kamu. Jadi dia berharap kamu bisa menemukan lagi petualangan baru kamu yang lebih indah, lebih berwarna, yang lebih membuat kamu bertransformasi. Karena ada kupu-kupu, ada merpati yang juga mengenai sebuah
kedamaian hati kayak gitu. Jadi yang memilih file kedua ini mengenai memaafkan, melepaskan, dan menemukan sebuah petualangan yang baru. Itu yang diharapkan mengenai kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kalian merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, di sini kita akan lihat bareng-bareng ya, apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu, walaupun kamu dan dia udah pisah lama di jalan yang berbeda, walaupun gak pernah kontak, kita akan lihat bareng-bareng apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan dari hati dia yang paling dalam. Aku punya Page of Cups, The Tower, Three of Cups, Seven of Pentacles, Oke, Seven of Swords dan Five of Pentacles. Kalau dari sebaran kartunya ini ya, yang aku lihat sih, teman-teman yang memilih file ketiga ini sepertinya yang berakhirnya hubungan kamu sama dia, atau mungkin dia yang pergi dari kamu, ini yang paling sakit ya, yang paling bener-bener terluka kayak gitu. Sangat mungkin di sini sesuatu yang berhubungan dengan cinta segitiga, affair. Tapi aku akan menjabarkan satu-satu. Di sini yang bisa aku lihat yang ingin dia sampaikan ke kamu adalah kamu pernah menjadi orang yang luar biasa di hidupnya dia. Kamu digambarkan oleh dia sebagai orang yang energinya luar biasa, masih muda, masih berapi-api, memberi kenyamanan yang luar biasa untuk dia, dan dia berterima kasih ke itu akan hadirnya kamu. Di sini di mata dia kamu hadir sebagai orang yang bisa memberikan sebuah kenangan atau sebuah pengalaman yang luar biasa yang membuat dia bisa mengerti bahwa dia ini menyesal pernah menyia-nyiakan kamu. Dia baru menyadari betapa hebatnya, betapa luar biasanya kamu justru setelah kalian berpisah. Mungkin selama ini dulunya dia hanya melihat kamu sebagai pasanganan, ya udahlah, sebagai gandengan aja, yang dia kan masih polos nih tentang cinta, ya udahlah kayak gitu. Sehingga sepertinya di sini yang aku lihat dia banyak mengabaikan kamu gitu, dan dia kalau di sini energinya lebih ke minta maaf banget ke kamu, minta maaf banget karena dulu dia udah nyanyain kamu kayak gitu. Dia dulu nggak memperjuangkan kamu, dia merasa bahwa kamu nggak selayak itu untuk diperlakukan seperti itu dulunya. Dan dia sangat menyesali itu. Di sini dia baru menyadari bahwa kamu ternyata orang yang hangat, cinta kamu setulus itu ke dia, bahwa dia ternyata bisa mendapatkan banyak warna-warni baru di hidupnya ketika bersama dengan kamu. Sayangnya dia tidak menghargai kehadiran kamu sebaik itu. Dia baru menyadari itu setelah banyak hal terjadi, setelah kalian putus kayak gitu. Setelah kalian selesai nih, ada hal-hal yang sangat menyakitkan mengenai kamu dan dia. Terutama di sini sepertinya ke kamu. Karena di sini energinya ada affair. Biasanya sih ini tentang cinta segitiga ya. Seven of Swords ini tentang cinta segitiga biasanya, atau sesuatu yang berhubungan dengan rahasia, sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu yang pada akhirnya terungkap, kamunya nggak terima, kelar hubungannya kayak gitu. The Tower momen ini sangat-sangat menyakitkan. Bahkan ini mungkin bisa menjadi untuk teman-teman yang lagi di momen spiritual awakening, ini salah satu yang akan mencetus kayak bam gitu rasanya, kayak jedar, nggak karu-karuan hidup kamu, kayak kamu nggak ngerti lagi arahnya kemana. Kamu udah menyerahkan segala rasa sayang kamu, perhatian kamu, segala rupa demi dia, tapi dianya ternyata tidak menghargai kamu sebaik itu. Dia tidak memberikan value sebanyak yang kamu berikan ke dia. Makanya di sini sangat mungkin juga energinya dia lebih sering sama teman-temannya dibanding kamu, lebih sering party-party, hangout entah kemana, nggak ngerti kamunya lagi ngapain, kamunya lagi sakit pun dia kayaknya ya udah bodo amat kayak gitu. Di sini aku lihat sepertinya kamu yang lebih banyak memberikan rasa cintanya ke dia, sementara dia hanya melihat kamu sebagai oh ya sudah kayak gitu. Kalaupun sampai di pacaran, dia hanya sebagai ya udah sebagai status aja pacaran kayak gitu, biar dia nggak ngerasa dianggap jomblo kayak gitu loh. Dan kalau misalnya kamu di sini hubungannya masih gebetan atau hubungan yang nggak jelas friendzone atau teman apa pacar, nah di sini kamu hanya dijadikan dia kayak apa ya, kasarnya
kayak ban serep gitulah, yang sebagai cadangan doang kayak gitu. Kalau misalnya dia ini nggak bisa dapat si itu, ya kamu bisa jadi cadangannya dia kayak gitulah. Setidak menyenangkan itu yang dia lakukan ke kamu. Pada akhirnya dia menyesali itu semua. Ketika hubungan kalian udah kelar, udah selesai, dia baru menyadari betapa kamu punya potensi yang luar biasa. Betapa kamu bisa menjadi orang yang ternyata aku baru menyadari betapa baiknya kamu sekarang. Dia baru menyadari betapa berharganya kamu di hidup dia setelah kalian kelar. Setelah dia menyadari bahwa dia sudah sangat menyakiti kamu sedalam itu, kayak gitu. Dan di sini sekarang dia mulai menyadari ada banyak dampaknya nih ke dia sekarang. Dia merasakan penyesalan, dia merasakan bahwa dia sangat menyia-nyiakan kamu, dan pokoknya dia sangat menyesal lah. Dia berharap bahwa kamu tuh bener-bener bisa memaafkan dia, karena yang aku lihat sekarang dia lagi di momen yang sangat sakit, sangat apa ya, Five of Pentacles ini kartu yang nggak terlalu, bahkan bisa aku bilang kartu yang nggak bagus sebenarnya. Kondisi dia lagi terpuruk, dia seperti kalau misalnya di kondisi percintaan dia sekarang lagi morat-marit gak karu-karuan setelah kelarnya hubungan kamu dan dia ini. Dia tidak menemukan keseimbangan di kisah cinta dia, atau kalaupun dia lagi bersama dengan seseorang, dia masih ingetnya kamu sebagai bentuk penyesalannya dia, kayak gitu. Nggak tenang gitu loh hidupnya dia, hatinya dia sekarang, terutama perasaannya dia, karena dia udah sangat-sangat menyakiti kamu. Jadi walaupun dia tahu, katakanlah kamu sekarang udah bahagia, kamu udah selaras lagi hidupnya, udah bisa menggapai cita-cita kamu, udah kerja, kuliah lah, udah enak lagi pertemanan segala rupanya, semakin menyesal dia tuh kayak gitu. Apalagi kalau sekarang kamu udah deket ke seseorang, atau bahkan kamu mungkin udah punya pacar baru, dia tuh makin nyesal. Semakin dia melihat kamu bahagia dengan hidup kamu sekarang, dia makin nyesal. Semakin, andai aku dulu memperlakukan kamu sebaik itu, kayak gitu. Dia menyesali segala ketidakbecusannya mengurus kamu, segala ketidakpeduliannya ke kamu. Bahkan mungkin dia ada cinta yang lain, cinta segitiga, selingkuh dari kamu dan sebagainya. Dia merahasiakan banyak hal ke kamu dan sebagainya, kayak gitu. Dia ingin minta maaf di sini. Dia sangat menyesal, dan sampai sekarang dia masih teringat-ingat sebagai bentuk penyesalan. Dan ya tentu saja dia berharap kamu memaafkan dia. Itu sih intinya. Jadi kayak, please maafkan gue, sorry banget gitu. Dia berharap dengan kamu memaafkan dia, dia bisa lapang lagi gitu loh jalannya. Kasihan sih sebenarnya. Kalau di sini sih kasihan ke dia ya, lebih banyak aku kasihan ke dia. Jadi ya begitulah. Dan di sini aku akan melihat lagi ya, sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan ke kamu yang nggak terungkapkan. I love you. Alamak, ini juga keluar di teman-teman yang memilih file pertama. Ya, dia jatuh cinta tapi terlambat. Jatuh cinta dia terlambat ke kamu. Jatuh cinta yang baru datang setelah penyesalan itu datang. Jatuh cinta yang baru dia sadari setelah dia bener-bener menyakiti kamu, yang dia menyesal dulu, baru oh ternyata aku jatuh cintanya sekarang, kayak gitu teman-teman. Jadi ya begitulah. Di saat hatinya sekarang sedang terluka, di saat itulah dia justru menemukan cinta ke kamu. Itu yang ingin dia katakan. Aku tuh jatuh cinta sama kamu, baru bener-bener merasakan cinta sejati yang bener-bener dari hati itu baru sekarang, justru setelah kalian pisah, kayak gitu. Ini bukan aku yang ngatur kartunya ya, kartunya sendiri yang minta keluar. Have patience. Dia berharap kamu sabar. Sabar di sini bukan berarti sabar disakiti, sabar buat digebukin lagi kayak dulu, enggak. Dia di sini berharap bahwa sekarang kamu dan dia udah nggak bersama. Dia tahu itu. Dia berharap maaf dari kamu seperti aku bilang tadi. Dan di sini dia berharap bahwa kamu punya kebaikan hati untuk memaafkan dia. Karena cinta itu mengenai kesabaran dan kebaikan hati, selalu, always. Jadi dia di sini berharap bahwa apa yang sudah terjadi antara kamu dan dia berharap kamu bisa bahagia. Walaupun di sini kamu mungkin, ya kamu nggak bersama dengan dia, kamu bahkan bisa kukatakan kamu nggak bersama dengan dia lagi, itu adalah sebuah berkah buat kamu dan penyesalan buat dia. Di sini dia sangat berharap kamu bisa memaafkan dia, kamu bisa apa ya, katakanlah maafnya kamu tuh dia berharap bisa menjadi pembuka jalannya dia untuk meringankan langkahnya dia. Dan di sini kesabaran kamu
dia berharap kesabaran kamu itu tetap kamu pertahankan. Dia menyadari bahwa kamu tuh orang yang sabar, kamu orang yang kuat, kamu sesabar itu loh menghadapi dia. Nggak semua orang bisa menghadapi orang yang ringsek ini kelakuannya kayak gitu, sesabar itu dan sekuat itu kamu. Dan dia berharap kamu ke depannya sekuat itu, semakin kuat lagi kayak gitu. Dia berharap kamu bersama dengan orang yang lebih baik, yang mana kesabaran dan cintanya kamu nih nggak sia-sia, yang orang ini datang untuk memperlakukan kamu lebih baik, jauh lebih baik, karena kamu punya potensi yang luar biasa. Dia tahu itu, makanya dia berharap kamu tetap jadi orang yang sabar, tetap jadi orang yang baik, dan temukanlah orang yang lebih baik dari dia kayak gitu, yang bisa memperlakukan kamu sebaik itu. Dan ya sekarang dia menyesal sih, karena rasa cintanya itu, jatuh cintanya itu baru datang belakangan, bukan dari dulu kayak gitu. Itu sih yang bisa aku baca buat teman-teman yang memilih file ketiga. Oke, buat teman-teman, kalau kalian merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye.